Mengenal ilmu hadis. Definisi mustolaah hadis. Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, takrir, dan sebagainya. Atsar ialah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Takrir ialah keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. Sahabat ialah orang yang bertemu Rasulullah SAW dengan pertemuan yang wajar sewaktu beliau masih hidup dalam keadaan Islam lagi beriman dan mati dalam keadaan Islam. Tabi'in ialah orang yang menjumpai sahabat, baik perjumpaan itu lama atau sebentar, dan dalam keadaan beriman dan Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Matan ialah lafaz hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau disebut juga isi hadis. Unsur-unsur yang harus ada dalam menerima hadis. Rawi, yaitu orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang atau gurunya. Perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi atau meriwayatkan hadis dan orangnya disebut perawi hadis. Sistem penyusun hadis dalam menyebutkan nama rawi. 1. As-Safah berarti diriwayatkan oleh 7 perawi, yaitu Ahmad, Bukhari, Turmuzi, Nasai, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah. 2. As-Sitah berarti diriwayatkan oleh 6 perawi yaitu, semua nama yang tersebut di atas, As-Safah, selain Ahmad. 3. Al-Qomsah berarti diriwayatkan oleh 5 perawi yaitu, semua nama yang tersebut di atas, As-Safah, selain Bukhari dan Muslim. 4. Al-Arba'ah berarti diriwayatkan oleh 4 perawi yaitu, semua nama yang tersebut di atas, As-Sab'ah, selain Ahmad, Bukhari dan Muslim. 5. Ats-Salasah berarti diriwayatkan oleh 3 perawi yaitu, semua nama yang tersebut di atas, As-Safah, selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. 6. As-Syaikhoun berarti diriwayatkan oleh 2 orang perawi yaitu, Bukhari dan Muslim. 7. Al-Jamaah berarti diriwayatkan oleh para perawi yang banyak sekali jumlahnya, lebih dari 7 perawi, As-Safah. Matnu hadis adalah pembicaraan, kalam, atau materi berita yang berakhir pada sanad yang terakhir. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat ataupun tabi'in. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi, maupun perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi Muhammad SAW. Sanad atau tarik adalah jalan yang dapat menghubungkan matnu hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Gambaran sanad. Untuk memahami pengertian sanad, dapat digambarkan sebagai berikut, sabda Rasulullah SAW didengar oleh sahabat seorang atau lebih. Sahabat ini, seorang atau lebih, menyampaikan kepada tabi'in, seorang atau lebih, kemudian tabi'in menyampaikan pula kepada orang-orang di bawah generasi mereka. Demikian seterusnya hingga dicatat oleh imam-imam ahli hadis seperti Muslim, Bukhari, Abu Dawud, dan lainnya. Contoh, waktu meriwayatkan hadis Nabi SAW, Bukhari berkata hadis ini diucapkan kepada saya oleh A, dan A berkata diucapkan kepada saya oleh B, dan B berkata diucapkan kepada saya oleh C, dan C berkata diucapkan kepada saya oleh D, dan D berkata diucapkan kepada saya oleh Nabi Muhammad. Awal sanad dan akhir sanad menurut istilah ahli hadis, sanad itu ada permulaannya, awal, dan ada kesudahannya, akhir. Seperti contoh di atas yang disebut awal sanad adalah A dan akhir sanad adalah D. Klasifikasi hadis. Klasifikasi hadis menurut dapat diterima atau ditolaknya hadis sebagai hujah, dasar hukum, adalah 1. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Ilat hadis yang dimaksud adalah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai kesohihan suatu hadis. 2. Hadis makbul adalah hadis-hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujah. Yang termasuk hadis makbul adalah hadis sahih dan hadis hasan. 3. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tapi tidak begitu kuat ingatannya, hafalan, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat ilat serta kejanggalan pada matannya. Hadis hasan termasuk hadis yang makbul, biasanya dibuat hujah buat sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau terlalu penting. 4. Hadis doif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Hadis doif banyak macam ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadis sahih atau hasan yang tidak dipenuhinya. Syarat-syarat hadis sahih. Suatu hadis dapat dinilai sahih apabila telah memenuhi 5 syarat, yaitu rawinya bersifat adil, sempurna ingatan, sanadnya tidak terputus, hadis itu tidak berilat dan
Hadis itu tidak janggal. Arti adil dalam periwayatan, seorang rawi harus memenuhi 4 syarat untuk dinilai adil, yaitu, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kadar dan mengakibatkan penyesalan. Tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syara. Klasifikasi hadis doif berdasarkan kecacatan perawinya. 1. Hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan oleh seorang pendusta yang ciptaan itu mereka katakan bahwa itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hal itu disengaja maupun tidak. 2. Hadis matruk adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang dituduh dusta dalam perhadisan. 3. Hadis munkar adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta. Di dalam satu jurusan, jika ada hadis yang diriwayatkan oleh 2 hadis lemah yang berlawanan, misal yang satu lemah sanadnya, sedang yang satunya lagi lebih lemah sanadnya, maka yang lemah sanadnya dinamakan hadis ma'ruf dan yang lebih lemah dinamakan hadis munkar. 4. Hadis mu'allal, malul, mu'al, adalah hadis yang tampaknya baik, namun setelah diadakan suatu penelitian dan penyelidikan ternyata ada cacatnya. Hal ini terjadi karena salah sangka dari rawinya dengan menganggap bahwa sanadnya bersambung, padahal tidak. Hal ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli hadis. 5. Hadis mudraj, saduran, adalah hadis yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadis atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadis. 6. Hadis maklub adalah hadis yang terjadi mukhalafah, menyalahi hadis lain, disebabkan mendahului atau mengakhirkan. 7. Hadis mudtarib adalah hadis yang menyalahi dengan hadis lain terjadi dengan pergantian pada satu segi yang saling dapat bertahan, dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan, dikumpulkan. 8. Hadis muharaf adalah hadis yang menyalahi hadis lain terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata, dengan masih tetapnya bentuk tulisannya. 9. Hadis musahaf adalah hadis yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah. 10. Hadis mubham adalah hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan. 11. Hadis syadz, kejanggalan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul, sikah, menyalahi riwayat yang lebih rajih, lantaran mempunyai kelebihan kedabitan atau banyaknya sanad atau lain sebagainya, dari segi pentarjihan. 12. Hadis mukhtalid, adalah hadis yang rawinya buruk hafalannya, disebabkan sudah lanjut usia, tertimpa bahaya, terbakar atau hilang kitab-kitabnya. Klasifikasi hadis doif berdasarkan gugurnya rawi. 1. Hadis mu'allaq adalah hadis yang gugur inqita, rawinya seorang atau lebih dari awal sanad. 2. Hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya, seseorang setelah tabi'in. 3. Hadis mudalas adalah hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan, bahwa hadis itu tiada bernoda. Rawi yang berbuat demikian disebut mudallis. 4. Hadis munkati adalah hadis yang gugur rawinya sebelum sahabat, di satu tempat, atau gugur 2 orang pada 2 tempat dalam keadaan tidak berturut-turut. 5. Hadis mutlal adalah hadis yang gugur rawi-rawinya, 2 orang atau lebih berturut-turut, baik sahabat bersama tabi'in, tabi'in bersama tabi'it tabi'in, maupun 2 orang sebelum sahabat dan tabi'in. Klasifikasi hadis doif berdasarkan sifat matannya. 1. Hadis mauquf adalah hadis yang hanya disandarkan kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung atau terputus. 2. Hadis maqtu adalah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'in serta dimauqufkan padanya, baik sanadnya bersambung atau tidak. Apakah boleh berhujah dengan hadis doif? Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis doif yang maudhu tanpa menyebutkan kemauduannya. Adapun kalau hadis doif itu bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujah. Berikut ini pendapat yang ada yaitu, 1. Pendapat pertama melarang secara mutlak meriwayatkan segala macam hadis doif, baik untuk menetapkan hukum, maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnul Arabi. 2. Pendapat kedua membolehkan, kendatipun dengan melepas sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal, fadailul amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum-hukum syariat, seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan akidah-akidah. Para imam seperti Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Al-Mubarak berkata, apabila kami meriwayatkan hadis tentang halal, haram dan hukum-hukum, kami perkeras sanadnya dan kami kritik rawi-rawinya.
Tetapi bila kami meriwayatkan tentang keutamaan, pahala dan siksa kami permudah dan kami perlunak rawi-rawinya. Karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk ahli hadis yang membolehkan berhujah dengan hadis doif untuk fadailul amal. Ia memberikan 3 syarat dalam hal meriwayatkan hadis doif, yaitu, 1. Hadis doif itu tidak keterlaluan. Oleh karena itu, untuk hadis-hadis doif yang disebabkan rawinya pendusta, tertuduh dusta, dan banyak salah, tidak dapat dibuat hujah kendatipun untuk fadailul amal. 2. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis doif tersebut, masih di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, sahih dan hasan. 3. Dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan atau menekankan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi, tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyat, hati-hati, belaka. Klasifikasi hadis dari segi sedikit atau banyaknya rawi. Hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. 1. Pewartaan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. Yakni arta yang mereka sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan mereka sendiri. 2. Jumlah rawi-rawinya harus mencapai satu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong, dusta. 3. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam lapisan pertama dengan jumlah rawi-rawi pada lapisan berikutnya. Kalau suatu hadis diriwayatkan oleh 5 sahabat maka harus pula diriwayatkan oleh 5 tabi'in demikian seterusnya, bila tidak maka tidak bisa dinamakan hadis mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Klasifikasi hadis ahad. 1. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir. 2. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi, walaupun 2 orang rawi tersebut pada satu tabakoh, lapisan, saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. 3. Hadis garib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Hadis qudsi atau hadis rabbani atau hadis ilahi adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Allah kepada nabinya dengan melalui ilham atau impian, yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham atau impian tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Pada hadis qudsi biasanya diberi ciri-ciri dengan dibubuhi kalimat-kalimat. 1. Qala, yaqalu, Allahu. 2. Fima yarwihi, anillahi tabaraka wa ta'ala. 3. Lafat-lafat lain yang semakna dengan apa yang tersebut di atas. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. 1. Semua lafat-lafat Al-Quran adalah mukjizat dan mutawatir, sedang hadis qudsi tidak demikian. 2. Ketentuan hukum yang berlaku bagi Al-Quran, tidak berlaku pada hadis qudsi. Seperti larangan menyentuh, membaca pada orang yang berhadatsah, dan lainnya. 3. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran memberikan hak pahala kepada pembacanya. 4. Meriwayatkan Al-Quran tidak boleh dengan maknanya saja atau mengganti lafaz sinonimnya, sedang hadis qudsi tidak demikian. Bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah ialah sesuatu bentuk ibadah yang dikategorikan dalam menyembah Allah yang Allah sendiri tidak memerintahkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyontohkannya, serta para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyontohkannya. Kewajiban sebagai seorang muslim adalah mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar kepada saudara-saudara seiman yang masih sering mengamalkan amalan-amalan ataupun cara-cara bid'ah. Allah berfirman, dalam Qiyas Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Jadi tidak ada satu hal pun yang luput dari penyampaian risalah oleh Nabi. Sehingga jika terdapat hal-hal baru yang berhubungan dengan ibadah, maka itu adalah bid'ah. Kullu bid'ah dolalah, semua bid'ah adalah sesat dalam masalah ibadah. Wa dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adanya dalam neraka. Beberapa hal seperti speaker, naik Sallallahu Alaihi Wasallam, naik mobil, pakai pasta gigi, tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah. Semua hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk ibadah yang menyembah Allah. Ada tata cara dalam beribadah yang wajib dipenuhi, misalnya dalam hal sembahyang ada ruku, sujud, pembacaan Al-Fatihah, tahiyat, dan seterusnya. Ini semua adalah wajib dan siapapun yang menciptakan cara baru dalam sembahyang, maka itu adalah bid'ah. Ada tata cara dalam ibadah yang dapat kita ambil hikmahnya. Seperti pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan siwak, maka sekarang menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, terkecuali beberapa muslim di Arab, India, dan seterusnya.
Menemukan hal baru dalam ilmu pengetahuan bukanlah bid'ah, bahkan dapat menjadi ladang amal bagi umat muslim. Banyak muncul hadis-hadis yang bermuara matannya kepada hal bid'ah. Dan ini sangat sulit sekali untuk diingatkan kepada para pengamal bid'ah. Apakah yang menyebabkan timbulnya hadis-hadis palsu? Di dalam kitab Khulasyah Ilmil Hadis dijelaskan bahwa kabar yang datang pada hadis ada 3 macam. 1. Yang wajib dibenarkan, diterima. 2. Yang wajib ditolak, didustakan, tidak boleh diterima, yaitu hadis yang diadakan orang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Yang wajib ditangguhkan, tidak boleh diamalkan, dulu sampai jelas penelitian tentang kebenarannya, karena ada 2 kemungkinan. Boleh jadi itu adalah ucapan Nabi dan boleh jadi pula itu bukan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dipalsukan atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengetahui apakah hadis itu palsu atau tidak, ada beberapa cara, diantaranya. 1. Atas pengakuan orang yang memalsukannya. Misalnya Imam Bukhari pernah meriwayatkan dalam kitab Ta'rifut Awsat dari Umar bin Sub bin Imran at-Tamimi, sesungguhnya dia pernah berkata, artinya, aku pernah palsukan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maisarah bin Abdir Rabik Al-Farisi pernah mengakui bahwa dia sendiri telah memalsukan hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah Quran, keutamaan Al-Quran, lebih dari 70 hadis, yang sekarang banyak diamalkan oleh ahli-ahli bid'ah. Menurut pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwa dia pernah memalsukan dari Ibnu Abbas beberapa hadis yang hubungannya dengan fadilah Quran satu surah demi surah. Kitab Al-Baitsul Hadits. 2. Dengan memperhatikan dan mempelajari tanda-tanda qorinah yang lain yang dapat menunjukkan bahwa hadis itu adalah palsu. Misalnya dengan melihat dan memperhatikan keadaan dan sifat perawi yang meriwayatkan hadis itu. 3. Terdapat ketidaksesuaian makna dari matan isi cerita hadis tersebut dengan Al-Quran. Hadis tidak pernah bertentangan dengan apa yang ada dalam ayat-ayat Quran. 4. Terdapat kekacauan atau terasa berat di dalam susunannya, baik lafadznya ataupun ditinjau dari susunan bahasa dan nahunya, gramarnya. Sebab-sebab terjadi atas timbulnya hadis-hadis palsu. 1. Adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Misalnya dari kaum orientalis barat yang sengaja mempelajari Islam untuk tujuan menghancurkan Islam, seperti Snouk Hurgronje. 2. Untuk menguatkan pendirian atau mazhab suatu golongan tertentu. Umumnya dari golongan Syiah, golongan Tarekat, golongan Sufi, para ahli bid'ah, orang-orang zindik, orang yang menamakan diri mereka zuhud, golongan Karaamiyah, para ahli cerita, dan lain-lain. Semua yang tersebut ini membolehkan untuk meriwayatkan atau mengadakan hadis-hadis palsu yang ada hubungannya dengan semua amalan-amalan yang mereka kerjakan. Yang disebut targhib, atau sebagai suatu ancaman yang terkenal dengan nama at-tarhib. 3. Untuk mendekatkan diri kepada sultan, raja, penguasa, presiden, dan lain-lainnya dengan tujuan mencari kedudukan. 4. Untuk mencari penghidupan dunia, menjadi mata pencaharian dengan menjual hadis-hadis palsu. 5. Untuk menarik perhatian orang sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ahli dongeng dan tukang cerita, juru khutbah, dan lain-lainnya. Hukum meriwayatkan hadis-hadis palsu. 1. Secara mutlak, meriwayatkan hadis-hadis palsu itu hukumnya haram bagi mereka yang sudah jelas mengetahui bahwa hadis itu palsu. 2. Bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberitahu kepada orang bahwa hadis ini adalah palsu, menerangkan kepada mereka sesudah meriwayatkan atau membacakannya, maka tidak ada dosa atasnya. 3. Mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkannya atau mereka mengamalkan makna hadis tersebut karena tidak tahu, maka tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi sesudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang dia ceritakan atau amalkan itu adalah hadis palsu, maka hendaklah segera dia tinggalkannya. Kalau tetap dia amalkan sedang dari jalan atau sanad lain tidak ada sama sekali, maka hukumnya tidak boleh, berdosa. Dari kitab Minhatul Mughits. Sumber rujukan: Kitab Hadis Daif dan Maudlu, Muhammad Nasruddin Al-Albani, Kitab Hadis Maudlu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Kitab Mengenal Hadis Maudlu, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Kitab Kalimat-Kalimat Thayyib, Ibnu Taimiyah, tahqiq oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Kitab Mustalahul Hadis, A. Hasan. Sumber: http://mediaislam.fisikateknik.org